Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisanku Islam yang dirahmati Allah, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya mempunyai banyak nama. Nama-nama itu bukan hanya sekedar nama, tetapi nama-nama yang menunjukkan kemahabesaran Allah sesuai dengan kenyataan arti dari nama tersebut. Dan bagi umat Islam, berdoa kepada Allah tidak hanya diperintahkan menggunakan lafaz jalallah atau nama Allah saja, tetapi juga diperintahkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan sifat-sifatnya yang berjumlah 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna mempunyai pengaruh dan manfaat yang sangat besar sekali bagi segala aktivitas yang akan maupun yang sedang dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid. Di dalam masjid Rasulullah melihat seorang laki-laki mengerjakan sholat, kemudian dia berdoa, Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Engkaulah ya Allah, Zat Maha memberi kenikmatan. Engkaulah Zat yang menciptakan langit dan bumi. Wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu sekalian orang itu berdoa dengan apa? Dia menyebut nama Allah yang agung di dalam doanya, yang apabila namanya disebut, Allah pasti mengabulkan doanya, dan apabila memohon sesuatu dengannya, pasti diberi. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, dan Ibnu Majah. Bagi umat Islam yang meyakini dan mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Asmaul Husna benar-benar memiliki khasiat dan fadilah yang begitu tinggi, memperoleh pahala, maghfirah, ketenangan, keamanan, kepandaian, kekayaan, kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan, dan masih banyak lagi. Dan kami akan menjelaskan khasiat-khasiat dan fadilah dari Asmaul Husna serta cara mengamalkannya sesuai namanya masing-masing. Yang pertama, Allah yang diartikan Tuhan yang Maha Esa. Jika ingin segala hajat dikabulkan oleh Allah, maka bacalah asma ya Allah sebanyak 5.000 kali dengan menghadirkan hati yang khusyuk dan tawadhu kepada Allah pada setiap malam selama 1 bulan. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikabulkan semua hajatnya. Yang kedua, Ar-Rahman yang diartikan yang Maha Pengasih. Jika ingin hati menjadi terang dan insya Allah akan dihilangkan sifat gugup dan pelupa, maka amalkanlah asma Ya Rahman sebanyak 500 kali setiap selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, Ar-Rahim yang diartikan yang Maha Penyayang. Amalkanlah asma Ya Rahim sebanyak 100 kali setiap hari. Insya Allah setiap manusia yang melihat akan belas kasih kepada kita. Yang keempat,
Al-Malik yang diartikan yang maha merajai. Setelah matahari tergelincir, maka bacalah asma ya Malik sebanyak 121 kali. Insya Allah pengamalnya akan menjadi orang kaya, tetapi ingat, janganlah meninggalkan ikhtiar dengan berdoa dan tetaplah bekerja. Dan nantinya Allah akan membukakan jalan yang tidak terduga. Yang kelima, Al-Quddus yang artinya yang maha suci. Penyakit rakus, sombong, iri hati, dengki, pendendam dan sifat-sifat buruk lainnya, insya Allah akan Allah jauhkan bagi yang mengamalkan asma ya Quddus. Amalkanlah 100 kali setiap hari setelah tergelincirnya matahari. Yang keenam, As-Salam yang artinya yang maha memberi keselamatan. Insya Allah dengan merutinkan setiap hari bacaan asma ya Salam sebanyak 136 kali, insya Allah akan diberikan oleh Allah kesembuhan dari segala penyakit. Yang ketujuh, Al-Mu'min yang artinya yang maha memberi keamanan. Keluarga dan harta benda akan Allah jauhkan dari berbagai macam gangguan jika dirutinkan setiap hari membaca asma ya Mu'min sebanyak 136 kali. Yang kedelapan, Al-Muhaimin yang artinya yang maha memelihara. Apabila sulit dalam menghafal dan mudah lupa, insya Allah amalkanlah selalu asma ya Muhaimin sebanyak 145 kali selepas sholat isya. Insya Allah asma ya Muhaimin juga menjadi pembersih dan penerang hati jika selalu dibaca 100 kali selepas mandi dan berpakaian. Yang kesembilan, Al-Aziz yang artinya yang maha gagah. Bacalah asma Al-Aziz 40 kali jika ingin dijadikan orang kaya dan mulia. Insya Allah dengan mengamalkannya selama 40 hari berturut-turut selepas sholat subuh, hajatnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, Al-Jabbar yang diartikan yang maha perkasa. Insya Allah musuh tidak akan berdaya dan tunduk kepada yang mengamalkan asma Al-Jabbar dibaca 226 kali pagi dan petang setiap hari. Yang ke-11, Al-Mutakabbir yang artinya yang maha mempunyai kebesaran. Apabila menginginkan anak yang soleh ketika berhubungan dengan istri, bacalah asma ya Mutakabbir. Dan apabila ingin menundukkan musuh, bacalah asma ya Mutakabbir sebanyak 662 kali. Insya Allah akan terkabulkan keinginan. Yang ke-12, Al-Khaliq yang artinya yang maha menciptakan. Jika ingin kekasih, anak maupun istri yang meninggalkan rumah segera kembali, maka bacalah asma ya Khaliq sebanyak 5.000 kali, dan atas izin Allah mereka pasti akan kembali. Dan merutinkan membaca asma ya Khaliq setiap hari sebanyak 731 kali, insya Allah menjadi cepat pemahaman dan ketajamannya. Dan jika kehilangan suatu barang, salat sunnatlah 2 rakaat dan kemudian menzikirkan asma ya Khaliq sebanyak 5.000 kali. Insya Allah dengan tidak disangka-sangka barang yang hilang akan kembali. Yang ke-13, Al-Bari yang artinya yang maha melepaskan. Jika rutin membaca asma ya Bari sebanyak 100 kali, insya Allah akan terbebas dari segala kesukaran dan segala penyakit.
Yang ke-14, Al-Musawwir, yang artinya yang maha memberi bentuk. Apabila ingin disegerakan memiliki keturunan, sang istri berpuasalah selama 7 hari, dimulai pada hari Ahad atau hari Minggu sampai pada hari Sabtu, dan sang suami juga ikut berpuasa. Tapi cuma 3 hari sewaktu berbuka, bacakanlah Asma ya Musawwir sebanyak 21 kali pada air dingin yang telah matang lalu diminum. Dan jangan lupa sewaktu berhubungan, bacalah Asma ya Musawwir sebanyak 10 kali. Insya Allah akan disegerakan hajat untuk memiliki keturunan. Dan bisa juga memohon kelancaran usaha. Asma ya Musawwir dibaca setiap hari 336 kali selepas sholat fardu. Yang ke-15, Al-Ghaffar, yang artinya yang maha pengampun. Sewaktu menunggu sholat Jumat setelah berniat i'tikaf di dalam masjid, maka bacalah Asma ya Ghaffar sebanyak 100 kali. Insya Allah, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang terdahulu. Yang ke-16, Al-Qahhar, yang artinya yang maha memaksa. Bacalah Asma ya Qahhar sebanyak 100 kali dengan mengangkat kedua tangan setiap malam, baik di rumah maupun di masjid, apabila ingin segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika membaca Asma ya Qahhar 306 kali setiap hari, insya Allah hati akan terbebas dari perasaan bimbang dan dari orang-orang yang memusuhi kita. Yang ke-17, Al-Wahhab, yang artinya yang maha memberi. Jika ingin usaha dagang atau jualan mendapatkan kemajuan dan keuntungan, sholat duhalah 2 rakaat paling sedikit, dan pada rakaat kedua sewaktu kita sujud, bacalah Asma ya Wahhab sebanyak 40 kali. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang tidak disangka-sangka. Jika ingin segala permasalahan dan kesulitan hidup segera terselesaikan, baik itu masalah usaha, rumah tangga, dan sebagainya, maka amalkanlah selalu setiap selesai sholat 5 waktu, bacaan Asma ya Wahhab sebanyak 300 kali. Yang ke-18, Ar-Razzaq, yang artinya yang maha memberi rizki. Jika ingin rizki datang tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka, amalkanlah Asma ya Razzaq sebelum sholat subuh sebanyak 10 kali dengan cara berdiri menghadap kiblat di depan, belakang, samping kiri, dan kanan rumah. Setiap mau makan pagi dan petang, bacalah Asma ya Razzaq. Insya Allah hati menjadi terang dan pikiran diberikan kecerdasan. Yang ke-19, Al-Fattah, yang artinya yang maha membuka pintu rahmat. Setiap selesai sholat subuh, letakkanlah kedua tangan di dada, kemudian bacalah Asma ya Fattah 71 kali. Maka insya Allah hati menjadi terang dan bersih, dan segala urusan akan menjadi mudah. Yang ke-20, Al-Alim, yang artinya yang maha mengetahui. Bacalah Asma ya Alim atau ya Alimul Ghaibi Wasyahadah sebanyak 100 kali setiap selesai sholat fardu. Insya Allah, Allah akan berikan dan tunjukkan ilmu ma'rifat. Yang ke-21, Al-Qabid, yang artinya yang maha menyempitkan rizki. Tulislah pada sepotong roti Asma ya Qabid sebanyak 40 kali, kemudian roti itu dimakan.
lakukanlah selama 40 hari. Insya Allah pengamalnya tidak akan merasa sakit dan terhindar dari kelaparan. Dan jika diamalkan dengan ikhlas, Asma ya Qabid sebanyak 1000 kali, insya Allah akan terhindar dari segala ancaman orang-orang yang zalim. Yang ke-22, Al-Basit, yang artinya yang maha melapangkan rizki. Bacalah Asma ya Basit 300 kali sambil mengangkat kedua tangan, lalu usapkan pada wajah ketika telah selesai. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu kekayaan. Atau amalkanlah setiap selesai sholat duha Asma ya Basit sebanyak 10 kali. Insya Allah rizki akan dilapangkan dan ilmu akan ditambah. Yang ke-23, Al-Khafid, yang artinya yang maha merendahkan derajat. Amalkanlah Asma ya Khafid rutin setiap hari sebanyak 500 kali. Maka jangan heran jika martabat orang yang memusuhi kita akan jatuh dan tidak berdaya lagi. Dan Asma ya Khafid ini sangat ampuh untuk mendatangkan hajat. Yang ke-24, Ar-Rafi', yang diartikan dengan yang maha meninggikan derajat. Jika Anda seorang pedagang, bacalah Asma ya Rafi', setiap akan membuka dan menutup toko atau dagangan sebanyak 70 kali. Insya Allah, Allah akan jauhkan dari pencuri. Dan jika dibaca untuk rumah, maka harta bendanya akan aman dari pencuri. Yang ke-25, Al-Mu'izz, yang diartikan yang maha memuliakan. Allah akan berikan ketajaman hati dan kehebatan bagi yang mengamalkan Asma ya Mu'izz sebanyak 140 kali setiap malam Jumat atau setiap malam Senin setelah sholat maghrib. Sahabat lisanku Islam, kami cukupkan sampai di sini dulu video tentang khasiat dan cara mengamalkan Asmaul Husna ini. Dan jika sahabat lisanku Islam mendapatkan manfaat dari video ini dan ingin kami melanjutkan tentang khasiat dan cara mengamalkan Asmaul Husna, silahkan komen di kolom komentar. Semoga kita semua di dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.